Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Kania Permatasari, saya seorang penyanyi. Saya sempat menikah dengan seseorang namun bercerai dikarenakan KDRT. Pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya pikir dia adalah orang yang terbaik yang Allah hadirkan sebagai pengganti untuk saya. Ia adalah orang yang cukup terkenal dan berasal dari negara luar. Saya menikah dengannya selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun bisa dibilang saya hanya diberi nafkah batin sebanyak 5 kali. Bahkan untuk nafkah kehidupan saya tidak dicukupi. Tentunya sebagai manusia saya menginginkan kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya, di mana seorang suami mampu membimbing dan membahagiakan saya. Perempuan mana yang ingin rumah tangganya gagal? Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya yang kedua ini. Akan tetapi saya merasa pernikahan ini hanya untuk konten saja Pak Ustadz. Saya disuruh membuat konten seolah-olah saya sedang hamil dan keguguran. Yang padahal itu semua adalah bohong. Saya amat sangat sedih, terlebih ketika suami saya tidak menganggap saya dan berimajinasi bahwa saya adalah orang lain ketika kita berhubungan. Mengapa kehidupan dunia saya seperti ini Pak Ustadz? Mengapa semua ini terjadi kepada saya? Apa yang akan saya dapat di akhirat dari ujian yang saya lalui di dunia ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak saya kepada Sang Pencipta. Langkah apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz dengan ujian dunia ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Jangan memilih seseorang untuk dijadikan pasangan dalam hidup kita seperti membeli kucing dalam karung. Ini teman hidup yang panjang. Rumah tangga itu bahtera yang besar, yang panjang, yang lama. Jangan kemudian karena, dalam tanda kutip ya, jangan karena paras yang cakep, kemudian kita menyerahkan hati kita sepenuhnya. Jangan, paras ada masanya. Jangan karena harta, harta ada habisnya. Jangan karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta semuanya didasari karena Allah. Termasuk mohon maaf, mungkin ada fenomena orang menikah dengan warga negara asing, dengan WNA. Oh enak nikah sama bule gitu ya. Oh pasti kaya, pasti banyak duitnya. Belum tentu. Kadang tak seindah realita. Betul? Tetap kita harus pastikan semuanya. Kita cari pasangan yang satu visi, satu misi. Bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Termasuk mohon maaf ya, jangan mudah menggadaikan iman kita karena cinta kepada manusia. Kan sekarang banyak ya, tolong dijaga hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah dalam hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan dengan ujian itu kita melewatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi berat itu karena kita melewatinya sendirian. Kita lupa tidak menghadirkan Allah dalam setiap ujian kita. Maka bahkan ya bersyukur sama Allah atas semua yang sudah terjadi. Zolim sekali suami yang seperti itu.
menjadikan pernikahan sebagai konten. Bayangin. Menjadikan rumah tangga sebagai konten untuk berbohong. Pura-pura apa tadi? Pura-pura hamil. Bahkan nauzubillah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik. Nauzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bahwa kemudian kita percaya bahwa pada akhirnya ujian itu didatangkan oleh Allah untuk menguatkan kita agar bisa lebih baik. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan pengganti yang lebih baik. Ada satu doa yang boleh kita baca. Doa ini agar kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari musibah yang pernah kita rasakan. Boleh kita baca? Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dari musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi dariku dengan pengganti yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dikasih ujian, suuzonnya itu mending ke diri sendiri, tapi husnuzonnya ke orang lain. Ya mungkin didatangkan pasangan yang kurang baik, tetapi itu untuk mendewasakan kita. Kalau saya sekarang udah berdamai dengan diri sendiri, jadi alhamdulillah udah gak pernah nangis. Rasanya saya lebih lega, terus ngerasa mungkin pengalaman saya bisa jadi pelajaran juga buat orang lain. Terlebih lagi tadi ternyata banyak juga orang-orang yang mempunyai masalah lebih berat dari saya. Akhirnya saya bisa jauh lebih bersyukur dan masalah yang udah pernah saya alami dijadikan pembelajaran. Lebih berhati-hati lagi memilih pasangan dan mengamalkan doa yang tadi Pak Ustadz sampaikan.